Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama, kelas Asuhan dan Indria. Hari ini kita akan memuji Tuhan bersama teman kita yang cantik. Kalian tahu siapa namanya? Iya betul, Nidia. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Iya, Nidia sudah menyapa kita, jadi kita juga harus semangat memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dulu, lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya ini dia. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sebelum kita memulai lagi melanjutkan sekolah minggu kita mau berdoa dulu. Yuk kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami siap Tuhan, kami mau sekolah minggu bersama-sama dengan Tante Lili dan Nidia. Tuhan tolong kami agar kami dapat bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita Alkitab. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Tante Lili mau tanya, Nidia sudah sarapan belum pagi ini? Wah sudah, ternyata Nidia sudah siap untuk sarapan pagi ini dan mau sekolah minggu bersama-sama. Nah sekarang kita mau memuji Tuhan lagi ya. Sekarang semuanya boleh berdiri kayak kita nih, kayak Tante Lili dan Nidia. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi lagu Dia Harus Makin Bertambah dan Aku Harus Makin Berkurang. Yuk kita berdiri semuanya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi nyanyi dengan lebih semangat. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
sudah memuji Tuhan dengan baik. Sekarang kita mau jadi hebat. Kita mau jadi tentara. Saya bukan pasukan apa nih? Berjalan. Saya bukan pasukan berkuda. Dan juga bukan pasukan tembak. Yuk kita nyanyi sama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yeay, hebat, semua sudah memuji Tuhan dengan baik. Sekarang saatnya kita mau dengar cerita. Sebelumnya kita mau menyanyi baca kitab suci. Pasti semua udah bisa ya? Pasti semua rajin membaca Alkitab? Iya, ini dia rajin? Rajin. Yuk kita nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh yang tinggi. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang kita mau nyanyi dalam bahasa Inggrisnya, bisa ya? Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, 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 glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Iya, pintar sekali, kita sudah memuji Tuhan dengan baik. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita. Nah, duduk yang manis ya, kita akan mendengarkan cerita dengan baik. Selamat mendengarkan cerita. Selamat pagi anak-anakku di rumah. Apa kabar kalian hari ini? Sehat selalu dalam lindungan Tuhan ya. Oke, tadi anak-anak sudah bernyanyi, sudah memuji nama Tuhan, bergerak. Wah, keren deh. Nah, saat ini anak-anak akan mendengarkan cerita. Ayo, kita duduk yang rapi. Ya, kita pasang telinga kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 5 ayat 1 hingga 11. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memampukan kami mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat memahami ceritamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anakku, siapa yang sudah pernah pergi ke laut? Pastinya kalian sudah ya main di laut ya, bermain di pantai. Nah, pernahkah kalian melihat nelayan? Nelayan itu adalah orang yang menjala ikan. Dia menggunakan jala yang besar untuk menangkap ikan. Mengapa mereka menangkap ikan? Karena mereka hidup dari menjual ikan
atau ikannya bisa juga dimakan sama mereka. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan pada Lukas 5 ayat 1 sampai 11 yang akan menceritakan Tuhan Yesus dan penjala ikan. Siap-siap ya, duduk yang rapi ya, dengarkan ceritanya. Pada suatu hari yang indah di tepi danau, para nelayan sedang bekerja dengan jala-jala mereka. Mereka sudah pergi semalaman mencoba menangkap ikan, tetapi mereka bahkan belum menangkap seekor ikan pun. Wah, mereka sangat kelelahan. Kedua perahu nelayan mereka sedang menepi di pinggir danau. Di dekat danau tersebut, Tuhan Yesus sedang mengajar orang-orang tentang Allah. Begitu banyak orang yang mau mendengarkan Tuhan Yesus. Di mana-mana ada orang. Tuhan Yesus kemudian naik ke salah satu perahu nelayan itu. Dia meminta Petrus, seorang nelayan, untuk membawanya sedikit menjauh dari pantai. Tuhan Yesus mau supaya semua orang dapat mendengarkan Dia mengajar. Ketika Tuhan Yesus selesai mengajar, Dia menyuruh Petrus untuk pergi menangkap ikan. Tebarkan jalamu ke air dan tangkaplah ikan. Menangkap ikan? Kami sudah sepanjang malam menjala ikan dan tidak menangkap seekor ikan pun. Tetapi karena Engkau menyuruhku, Tuhan Yesus, aku akan taat, kata Petrus. Petrus yang lelah akhirnya menebarkan jala ikan itu ke dalam air. Tiba-tiba ada ikan dan ikan lagi. Wow, jala itu sangat penuh hingga hampir robek. Petrus memanggil teman-teman nelayannya, "Tolong aku!" Orang-orang itu mengisi kedua perahu tadi dengan begitu banyak ikan sampai perahu mereka hampir tenggelam. Ikan-ikan yang licin dan bergoyang-goyang melompat-lompat ke sana kemari. Petrus terkejut. Dia tahu hanya Allah yang bisa melakukan hal ini. Tuhan Yesus pastilah Allah. Petrus ketakutan. Dia berlutut di depan Tuhan Yesus. "Oh Tuhan Yesus, pergilah dariku. Aku terlalu buruk untuk berada di dekat Engkau. Aku berdosa, aku tidak taat kepada Allah." Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Jangan takut. Sekarang kamu punya pekerjaan baru. Kamu akan memberitahu orang-orang banyak tentang aku. Kamu akan mengikut aku kemanapun aku pergi. Aku akan mengajari kamu." Petrus dan kedua nelayan yang lain, Yakobus dan Yohanes, meninggalkan perahu mereka. Mereka meninggalkan jala-jala mereka dan mereka mengikuti Tuhan Yesus sepanjang waktu. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus membuat suatu mujizat yang menunjukkan kepada Petrus dan teman-temannya dan banyak orang di pinggir pantai bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Nah, Tuhan Yesus ingin Petrus dan teman-temannya dan juga ke-12 murid Tuhan Yesus menjala orang. Wah, menjala orang itu apakah kita pakai jala terus orang-orangnya ditangkap-tangkap pakai jala? Tidak ya, menjala orang itu adalah kita memberitakan berita baik tentang siapa itu Tuhan Yesus. Anak-anak juga bisa dong. Anak-anak harus bisa mulai menceritakan kepada teman-teman, kepada mama dan papa, kepada kakak dan adik, siapa itu Tuhan Yesus. Nah, siapa ya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah Allah. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi kita.
kita. Nah, adik-adik jangan malu, harus berani mengatakan, siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi kita. Yuk kita ulang ya ayat hafalan kita beberapa minggu ini. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Nah anak-anak, begitulah cerita kita hari ini. Anak-anak jangan lupa ya, harus selalu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Dan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus menceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ceritamu ya Bapa tentang siapa Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa Yesus adalah Allah. Dan kami harus mengatakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Allah yang mengasihi kita semua. Terima kasih Bapa, ajarlah kami untuk dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami dengan menceritakan kepada banyak orang tentang Yesus yang adalah Allah yang mengasihi kita semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekian cerita Alkitab hari ini. Anak-anak selalu ingat ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita semua harus mengasihi Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Kita akan menceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi kita. Anak-anak, aktivitas Alkitab kita hari ini adalah menempelkan ikan pada jala. Tahap pertama adalah anak-anak mewarnai air laut dengan warna biru muda. Tahap kedua, anak-anak menggunting ikan-ikan yang warna-warni. Lalu anak-anak menuliskan nama teman-teman atau kakak atau adik atau siapa saja yang akan mendapatkan hadiah dari anak-anak, yaitu bercerita tentang Yesus yang adalah Allah yang mengasihi kita. Lalu anak-anak menempelkan ikan-ikan tersebut yang sudah ditulisi namanya pada jala di gambar ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Satu Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10.
Yohanes 4 ayat 10. Kita ngasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Satu Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai penambah bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Yeay, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya hafalan dan jangan lupa membuat prakarya ya. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah.
Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.